Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah memiliki satu anak. Dalam hati saya ada keinginan untuk menambah anak, tapi saya takut tidak bisa mensupport anak secara maksimal dalam hal finansial. Suami saya seorang guru honorer, saya bekerja di perusahaan swasta. Dengan satu anak saja, kayak pas banget gitu Pak keuangan teh. Alhamdulillah memang saya setiap bulan paksakan untuk menabung pendidikan anak. Anak saya sekarang berumur 2 tahun. Dari sejak 1 tahun sudah masuk daycare. Jadi saya pikir kalau saya nambah anak, rasanya penghasilan saya tidak akan menutupi kalau dengan 2 anak. Bagaimana Ustadz? Itu manusiawi banget, sangat manusiawi. Makanya dalam Islam tidak dilarang mengatur. Yang tidak boleh itu menolak. Mengatur, anak satu aja dulu, ya, jarak dari anak satu ke anak kedua biar 5 tahun gitu. Atau anaknya saya 2 aja, karena ada pertimbangan rasional yang tadi, supaya anak dapat gizi yang bagus, dapat perhatian yang bagus, dapat sekolah yang bagus. Itu kan sebenarnya pertimbangan-pertimbangan logis. Dan kita ini dilarang meninggalkan generasi lemah. Jangan salah. Ya, orang suka bilang rezeki mah ditanggung Allah. Iya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tapi kan Allah tidak menjamin anak kita soleh. Yang Allah jamin tuh rezekinya. Soleh mah ada kaitan dengan ikhtiar kita. Jadi kalau Anda membatasi anak, mengatur jumlah anak karena takut anak itu tidak bisa dididik dengan baik, berarti kan boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu Anda, pokoknya anak saya 1, takut kelaparan, takut nggak bisa hidup, nah itu keliru. Karena setiap anak dijamin rezekinya, tapi tidak dijamin kesolehannya. Kesolehan itu kaitannya dengan ikhtiar orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu suci, bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya nanti yang akan membentuk, mengasah, mengarahkan, mendidik apakah dia bermental Yahudi, Nasoro atau Majusi. Jadi Islam mengajarkan semua anak itu sudah dijamin rezekinya, tapi tidak dijamin kesolehannya. Soleh mah kaitannya dengan ikhtiar kita. Karena itu sangat wajar kalau Anda berpikir, saya anak cuma 1 aja dulu. Kenapa? Ya saya ingin fokus. Karena anak itu kalau terlalu banyak jadi nggak fokus, udah gitu gizinya tidak terperhatikan, pendidikannya juga nanti asal-asalan. Saya ingin anak saya itu pendidikannya bagus, gizinya bagus, dapat perhatian yang bagus. Jadi walaupun anak saya 1 atau 2, tapi berkualitas. Boleh nggak sih Anda punya pertimbangan gitu? Ya boleh-boleh saja, kan ada ayatnya. Waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu khawatir. Kalau khawatir itu kan belum terjadi. Hendaklah kamu khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi lemah. Jadi Anda membatasi anak, saya mah 2, khawatir generasi setelah saya lemah ekonominya, lemah intelektualnya, lemah pendidikannya, lemah kesolehannya. Boleh dong. Akhirnya Anda mempertimbangkan, saya mah anak 1, saya mah anak 2, saya mah anak 3. Apakah Anda tidak percaya sama rezeki Allah? Percaya. Tapi saya tidak mau punya amanah yang saya lalaikan. Karena anak itu amanah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kamu jangan khianati amanat yang ada di tanganmu. Nah, artinya kalau kita banyak anak tapi
kita tidak bisa memberikan pendidikan yang bagus, tidak bisa memberikan gizi yang bagus, tidak bisa memberikan sekolah yang bagus, berarti kan kita tidak amanah. Jadi kita jangan cuma melahirkan ngasih makan, melahirkan kasih makan, bukan begitu logikanya. Anak itu harus berkualitas. Nah, untuk anak yang berkualitas tentu saja perlu kekuatan finansial, kekuatan ilmu, kekuatan psikis, ya kan? Gitu. Banyak kekuatan-kekuatan. Nah, Anda merasa finansial Anda belum solid, sehingga Anda batasi. Bukan tidak percaya sama rezeki Allah, tapi takut tidak bisa menjaga amanah. Takut anak kita tidak soleh. Takut anak kita tidak dapat pendidikan yang baik. Gitu. Tuh ya. Jadi memang ada orientasi ke kualitas, ada orientasi ke jumlah. Ada yang bilang begini, Nabi itu senang kalau umatnya banyak. Ya kalau berkualitas umatnya. Hari umatnya abal-abal gimana? Nah, jadi ada keterangan katanya tazawwadul waludal wadud, nikahi oleh kamu wanita yang bisa melahirkan anak banyak. Per 2 tahun borojol, 2 tahun borojol, ya kan? Nah, tapi anaknya tidak berkualitas. Apakah Nabi bangga dengan anak-anak generasi-generasi yang tidak berkualitas? Jadi yang dimaksud, ya Nabi itu bangga dengan umatnya yang banyak, umat yang berkualitas. Bukan umat yang abal-abal, yang asal borojol dilahirkan, ya borojol dilahirkan, ya kan gitu, kurang gizi, kurang perhatian, kurang didikan. Jadi orang nete kualitas ngasal gitu. Ya kenapa? Saking banyaknya, sementara finansialnya tidak kuat di situ. Jadi kalau saya lebih cenderung yang realistis saja, ya bahwa Nabi itu bangga kalau anak banyak dan berkualitas. Nah, kalau Anda punya anak banyak dan finansial Anda solid, ya, ilmu Anda juga solid, nah, anak-anak Anda punya potensi berkualitas, ya silakan. Punya anak 10, 11, 12, asal mampu enggak membuat mereka jadi anak-anak yang soleh, hebat gitu loh. Kalau nggak bisa, kembali pada kemampuan kita. Saya mah mampunya kelihatannya cuma 2, ya sudah 2. Bukan menolak rezeki Allah, bukan tidak percaya sama rezeki Allah, tapi melihat anak itu sebagai amanah. Itu logikanya. Yang namanya amanah itu kudu dijaga dengan baik. Ya nggak? Nah itu logika-logika saya. Anda boleh setuju, boleh juga tidak, ya. Mungkin Anda ya ada yang tidak setuju juga. Ini kok kenapa sih malah Nabi menganjurkan banyak anak ini membatasi? Saya bukan membatasi. Kita kudu punya anak berkualitas itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.